Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Syukur kita ucapkan atas segala nikmat, kesehatan, dan kesempatan yang telah diberikan Tuhan kepada kita semua. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman SMA yang sudah hadir di presentasi kali ini. Dan perkenalkan, nama saya Nurofiko. Saya berasal dari Prodi D3 Hubungan Masyarakat Universitas Diponegoro. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan tentang 10 skill menghadapi industri 4.0. Materi yang akan dibahas yaitu yang pertama, pengertian dari industri 4.0, dan yang kedua adalah 10 skill dalam menghadapi industri 4.0. Oke, sebelum itu saya ingin tanya nih, industri 4.0 itu apa sih? Di sini ada yang tahu nggak ya? Oke, saya akan jelasin dulu. Industri 4.0 adalah industri yang menggabungkan teknologi otomatisasi dengan teknologi cyber. Ini merupakan tren otomatisasi dan pertukaran data dalam teknologi manufaktur, termasuk dalam sistem cyber fisik, Internet of Things, komputasi awan, dan komputasi kognitif. Apalagi yang dialami industri 4.0, manusia tidak hanya dihadapkan pada persaingan dengan manusia yang lain, tetapi juga pada eksistensi teknologi digital yang semakin canggih. Untuk menghadapi era revolusi industri 4.0, diperlukan pendidikan yang dapat membentuk generasi kreatif, inovatif, serta kompetitif. Hal ini dapat dicapai dengan salah satunya yaitu mengoptimalisasi penggunaan teknologi sebagai alat bantu pendidikan yang diharapkan mampu menghasilkan output yang mengikuti atau mengubah zaman menjadi lebih baik. Tanpa terkecuali, Indonesia pun perlu meningkatkan kualitas lulusan dunia kerja dan tuntutan teknologi digital. Pendidikan 4.0 adalah respon terhadap kebutuhan revolusi industri 4.0, di mana manusia tidak teknologi diselarakan untuk menciptakan peluang-peluang baru dengan kreatif dan inovatif. Pada tahun 2016, World Economic Forum mengeluarkan laporan yang berisi 10 skill penting untuk dikuasai di era industri 4.0. Yang pertama adalah kemampuan pemecah masalah yang kompleks. Jadi, untuk pemecahan masalah ini, yang kompleks adalah kemampuan teman-teman untuk dapat menyelesaikan masalah yang rumit. Sebenarnya seperti apa sih? Maksudnya yang pertama adalah masalah ini melibatkan banyak pihak. Dan untuk menyelesaikan masalahnya, teman-teman harus memiliki bekal ilmu dari berbagai bidang. Yang kedua adalah berpikir kritis. Skill untuk berpikir kritis maksudnya berpendapat secara terorganisir. Biasanya dalam proses tersebut meliputi menggali atau menganalisa lebih dalam ide atau gagasan untuk kita mencapai sebuah kesimpulan. Teman-teman juga harus perhatikan berpikir kritis berbeda dengan kritik ya. Yang ketiga, berpikir kreatif, di mana teman-teman diminta untuk berpikir out of the box. Jadi teman-teman bisa mencari hal yang agak berbeda dan menjadikan hal tersebut unik. Untuk karya kreativitas ini, teman-teman bisa dilatih dengan membaca buku, menonton berita, atau menonton YouTube. Dengan banyaknya ilmu yang dicari, teman-teman akan menemukan peluang untuk melakukan inovasi menghadapi kehidupan di masa depan. Yang keempat, berkoordinasi dengan orang lain. Di sini teman-teman dituntut untuk bisa bekerja sama dengan orang lain atau dengan tim yang lain. Seperti itu. Nah, yang pasti itu teman-teman harus menguasai skill komunikasi yang baik dengan juga sosialisasi yang mumpuni. Kecerdasan emosional. Maksudnya kemampuan teman-teman untuk memahami serta mengatur emosi diri sendiri. Karakteristik dari kecerdasan emosional ialah bagaimana teman-teman bisa mengontrol emosi tersebut. Misalkan teman-teman sedang merasakan sedih, harus bagaimana? Yang bahagia pun harus seperti apa? Dan yang sedang merasakan ketakutan pun harus seperti apa? Supaya tidak mengganggu keseharian ataupun belajar dari teman-teman. Yang keenam, penilaian dalam pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan yang tepat memang tidaklah mudah. Jangan terburu-buru dalam mengambil keputusan. Berlatihlah untuk mempertimbangkan segala sesuatu atau hal, termasuk ketika teman-teman sedang berada di bawah tekanan. Yang ketujuh, memiliki jiwa kepemimpinan. Mimpi yang besar tidak bisa diwujudkan seorang diri, melainkan perlu bantuan orang lain. Untuk itu, jiwa kepemimpinan dengan kemampuan manajemen yang baik sangat dibutuhkan di era revolusi ini. Yang kedelapan, mau membantu orang lain. Dalam menyelesaikan segala sesuatu, tak bisa dilakukan sendiri. Untuk itu dibutuhkan sikap tolong-menolong dan keinginan untuk membantu orang lain. Yang kesembilan, bernegosiasi. Skill ini berperan penting dalam tercapainya kesepakatan bersama tanpa
kegaduhan dan pertengkaran. Yang ke-10, mampu bersikap fleksibel dan adaptif. Setiap orang memiliki pemikiran yang ide, opini, dan emosi yang berbeda dengan orang lain. Untuk itu dibutuhkan sikap fleksibel dan adaptif untuk menghindari pertikaian. Oke teman-teman, itulah 10 skill yang dibutuhkan untuk menghadapi industri 4.0. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan. Oke, jika tidak ada, saya akhiri presentasi kali ini. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.